Sebelum masuk kepada wawancaranya, apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, nama saya Bu Eliatin, Bocek, RT 3 RW 3. Nama saya Sri Suliani, alamat Bocek. Nama saya Muhammad Andri Setiawan, bekerja di karoseri Hartono Putra. Oh ya, umurnya berapa? Umur 26 tahun. 26 tahun. Oke, nama saya Ibu Nur, umur 52. Saya tinggal di Malang. Nama saya Elva, nama lengkapnya Elva Rizky Maharani, alamatnya di Jalan Suropati, Batu. Kita masuk pada sesi wawancaranya ya. Pertama itu asuransi kesehatan yang digunakan oleh Ibu saat ini itu apa? KIS. KIS. Kartu Indonesia Sehat Sehat, ya? ya. Oh iya. Kategori kelas asuransi KIS itu apa nggih? Kategori kayak kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ini. Oh, kelas 3. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih asuransi kesehatan KIS ini bagi Ibu? Apakah dari segi biaya atau yang lainnya? Ini dari segi biaya. Oh, dari segi biaya. Oh, kalau dari segi biaya itu apakah Ibu membayar suatu premi atau iuran? Enggak, ini gratis dari pemerintah. Oh, 100% gratis dari Ya. pemerintah nggih? Oh, nggih. Berarti tidak ada kayak sistem pembayaran per minggu atau per bulan atau per tahun? Enggak. Oh, tidak ada. Apa alasan yang mendasar Ibu menggunakan asuransi kesehatan ini? Ini nggak tahu, Mbak. Ini langsung dikasih waktu itu. Nggak tahu kalau dapat kartu KIS ini, nggak tahu makanya. Oh, langsung dapat. Ya, Oh, iya iya. Menurut Ibu, seberapa penting dan berpengaruh asuransi kesehatan KIS ini untuk keberlangsungan hidup Ibu ya? ya kalau waktu itu sakit saya pakai ini gitu loh. Kan mendadak gitu oh, ya. ya. Waktu sakit menggunakan Ya, kartu kartu ini ya? ini, ya. Oh, nggih. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan kondisi antara sebelum Ibu menggunakan KIS dengan sesudah Ibu menggunakan KIS sebagai peserta? Sama saja. Sama saja. Oke. Apakah Ibu berkenan untuk menceritakan suatu pengalaman saat menggunakan asuransi kesehatan seperti pelayanan fasilitas saat menggunakan asuransi kesehatan atau semisal ada kendala saat menggunakan asuransi kesehatan KIS ini? Saya waktu itu anak saya yang kecil Ya. sakit, lalu saya bawa ke puskesmas. Nah, saya ini sama saja pelayanannya, Mbak. Oh, sama saja. Iya. Tidak ada kendala Enggak, seperti perawatannya lebih cepat atau sama saja? sama saja sama yang lain itu loh. Oh, oke. Bagaimana kesan dan pesan Ibu selama menjadi peserta asuransi kesehatan KIS ini? Ya sangat puas, Mbak. Sangat puas. Apakah ada komentar atau saran yang ingin Ibu sampaikan kepada pelayanan atau fasilitas asuransi kesehatan ini? Enggak. Betul. Nggih. Cukup wawancaranya nih. Lanjut ke wawancaranya nih. Asuransi kesehatan yang digunakan oleh Ibu saat ini itu apa? BPJS. Apa itu? Membayar? Oh, BPJS yang membayar. Iya. Oh, JKN. iya. JKN. Kategori kelas asuransi yang dipilih? Kelas 3. Kelas 3. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih asuransi BPJS yang membayar ini? Ya, waktu itu ya apa ya? Nggak dapat dari desa. Terus ya daftar sendiri. Oh, Iya, daftar sendiri. daftar. Pokoknya punya BPJS walaupun kelas 3. Oh, nggih. Besaran iuran atau premi yang dibayar oleh Ibu
tentang BPJS ini nih sekitar berapa nih? Tiap bulan. Ya, Sekarang 35. 35.000. Iya. Oh, ini tuh bayarnya berarti setiap 1 Tiap- bulan sekali. Oh, oke. Apa alasan menggunakan asuransi kesehatan BPJS yang Ibu gunakan saat ini? Ya itu loh nggak dapat. Oh, tidak dapat dari Iya, desa, dari desa nggak akhirnya dapat bis. Terus kita membutuhkan kesehatan untuk berobat. Jadi daftar BPJS itu sekarang. menurut Ibu seberapa penting dan seberapa berpengaruh asuransi kesehatan untuk keberlangsungan hidup Ibu? Ya sangat bermanfaat. Sangat Iya, bermanfaat. untuk kesehatan. Oh, oke. Soalnya saya membutuhkan tiap bulan. Oh, setiap bulan pasti Iya. membutuhkan. Oh, Iya. ya. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan kondisi antara sebelum Ibu menggunakan BPJS dan sesudah menggunakan BPJS sebagai peserta? Kalau saya itu saya kira sama. Sama. Ya pelayanannya juga sama. Walaupun belum ikut BPJS, sekarang sudah itu sama. Sama. Ya pelayanannya sama. Apakah Ibu berkenan untuk menceritakan suatu pengalaman terkait asuransi yang Ibu gunakan pada saat di fasilitas kesehatannya itu? Kayak apakah ada kendala dari segi pelayanannya itu? Bagaimana? Nggak ada Nggak ada. kendala apapun. Oh, oke. Walaupun minta rujukan juga nggak ada kendala. Aman-aman aja Aman. berarti. Bagaimana kesan dan pesan selama menjadi ikut di asuransi kesehatan BPJS ini? Kalau saya memang membutuhkan BPJS tiap bulan untuk berobat. Kalau misalnya dulu itu suami saya, terus anak saya, terus suami saya meninggal, tinggal berdua, anak saya nikah, sekarang tinggal saya sendiri. Kan asalnya itu 3, ya 1 kakak. Tuh, satu ya, kakak. ya itu. Apakah ada komentar atau saran yang Ibu ingin sampaikan terkait pelayanan kesehatan saat menggunakan BPJS? Kalau menurut saya itu menggunakan BPJS itu saya kira ya sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Soalnya saya tiap bulan ya kontrol tiap bulan. Setiap Iya, bulan. ya saya kontrol Kontrol apa? di diabetes. Oh, diabetes. Oh, Ya, diabetes itu jadi tiap bulan. Kalau nggak kontrol nanti ya ditegur sama dokter. Oh, ada Ya, betul. peringatannya juga. Iya, ada. Oh, Kalau di rumah sakit itu misalnya saya pernah nggak kontrol 2 bulan, ya. terus kontrol ditegur. Oh, dapat Iya. teguran. Ya teguran. Kenapa nggak sampai berobat? Tuh nggak kontrol. Misalnya nanti bisa ngedrop gimana? Itu kata. Oh, Jadi saya sekarang setiap bulan jadi kontrol rutin ya. rutin. Oh, iya. Ya. Nih, cukup Bu wawancaranya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Wawancaranya ya. Ya, boleh. Yang pertama itu asuransi yang sampean gunakan saat ini itu asuransi kesehatan apa? Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Oh iya. Kategori kelas asuransi yang dipilih kelas 3. kelas 3. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini? Ini bisa dibuat tabungan di hari tua, dan jika ada kecelakaan kerja itu bisa diklaim. Oh, bisa diklaim. Bagaimana besaran premi atau iuran yang dibayarkan? Sekitar berapa? Sekitar 51 ribuan. Tapi itu yang berapa persen ditanggung perusahaan. Jadi kita dipotong gaji setiap per bulan itu sekitar 51 ribu. Oh, untuk membayar Ya, untuk BPJS BPJS-nya Ketenagakerjaan. itu. Oh iya. Sistem pembayarannya ini per minggu, per bulan atau Per bulan biasanya diambil setiap akhir bulan. Oh, akhir bulan. Oh iya. Alasan menggunakan asuransi kesehatan ini tuh apa? Ini untuk
untuk jaga-jaga kita kalau misalkan ada kecelakaan kerja atau misal nanti kita udah nggak kerja itu bisa diklaim gitu. Oh, Jadi intinya buat bisa untuk tabungan kita lah di masa di masa nanti. tua nanti Oh, ya. iya. Menurut Samen seberapa penting asuransi kesehatan ini untuk keberlangsungan hidup? Menurut saya ini sangat penting. Oh, sangat penting. Hmm. Menurut Samen, apakah ada perbedaan kondisi saat sebelum dan sesudah menjadi peserta BPJS ini? Kalau untuk itu belum ya, soalnya saya sendiri belum pernah Oh, merasakan itu. Kalau emang ya jangan sampai lah. oh iya, jangan sampai. Ya jangan sampai lah. Eh, apakah Anda berkenan untuk menceritakan suatu pengalaman saat menggunakan BPJS ini dari Kalau- segi fasilitas kesehatan atau ketenaga kerjaannya? Apa ada kendala? Kalau selama ini sih belum pernah merasainnya. Oh, Jadi iya. belum ada keluh saya belum ada Oh, belum ada pengalamannya. bagaimana pesan dan juga kesan selama menjadi peserta asuransi kesehatan ini? Ya kalau untuk pesan saya ke setiap karyawan tuh ya, misalkan kita ditawarin kayak ikut BPJS atau enggak gitu kan, mending kita ikut aja lah. Ini nanti Diambil aja. ya diambil aja lah, ikut lah. Ya paling potongan 51.000 kan juga enggak terlalu berat. Jadi nanti bisa buat tabungan kita kalau kita udah resign atau misal kita ada kecelakaan kerja itu ditanggung perusahaan. Oh, Ya, kan BPJS itu. oh ya, ini cukup wawancaranya. Oh, Terima kita- kasih Mas Ya, ya. sama-sama. Terima kasih kembali. Ya. Saya izin wawancara terkait asuransi kesehatan. Jadi asuransi yang ibu gunakan apa? Kesehatan apa? Asuransi kesehatan yang ibu gunakan. Oh, pilihannya biasanya kan ada BPJS. Kalau biasanya kalau ke dokter kan ada pertanyaan gitu. Jadi umum biasanya itu. Swasta. Swasta. Kata ada di kalau asuransi kesehatan yang swasta ada kategori kelasnya atau sama semua? Ada kelasnya. Ibunya kelas berapa? Kalau urutannya sebenarnya dari yang paling tinggi itu 123 atau 321. Kalian tahu aja. Dari kalau paling tinggi 1, terus 2, kemudian Oh berarti kelas 1. kelas 1. Nah itu yang jadi pertimbangan milih asuransi kesehatan yang swasta dan kelas 1 itu apa? Karena fasilitas dari pihak perusahaan suami. Jadi kita manfaatkan. Oh iya. Kemudian iuran yang dibayarin setiap per bulannya atau per minggunya berapa? Kisaran seperti itu kan saya kurang tahu. Mungkin dari perusahaan sendiri untuk pemotongannya atau gimana cara pembayarannya. Jadi saya sebagai istri, maksudnya sebagai ibu, jadi itu dari pihak bapak. Oh iya. Kemudian menurut ibunya berapa penting pengaruh asuransi kesehatan itu mungkin kepada ibunya atau keluarga? Penting sekali. Jadi untuk istilahnya kalau orang bilang itu jaga-jaga gitu ya. Jadi maksudnya di sini bukan untuk apa, kalau orang kan pengennya sehat terus. Jadi ketika ada fasilitas itu, jadi manfaatnya ada. Jadi kita tidak was-was untuk masalah pendanaan. Kemudian ada nggak perbedaan mungkin sebelum ibunya gunain asuransi sama sesudah? Maksudnya di sini ketika saya sakit atau sebelum? Ketika misalnya kalau sebelum ibunya gunain asuransi kesehatan, mungkin ketika sakit mungkin jadi khawatir gitu kalau belum gunain. Tapi kalau sudah gunain tuh jadinya kalau sakit nggak terlalu khawatir. Iya, jadi kita perbedaannya ada di situ juga. Jadi kalau dulu ketika suami belum bekerja, otomatis kan untuk manfaat asuransi itu tadi. Dan ketika sakit, jadi kita juga nggak was-was lagi untuk masalah pendanaan. Oh, iya. Sekarang saya mau tahu cerita pengalaman terkait penggunaan asuransi itu. Jadi
pelayanannya itu seperti apa ketika gunain asuransi itu? Oke, dari pertama ketika pakai asuransi, yang pasti ditanya dulu. Jadi itu mau pakai umum atau BPJS. Otomatis kita bilang umum, dan umumnya itu asuransi swasta. Dan dari situ pelayanan juga sendiri. Jadi maksudnya kalau nggak tahu ya, maksudnya kalau BPJS harus ada surat-surat yang beberapa meja yang harus diselesaikan. Nah, kalau umum kita langsung ada pelayanannya, langsung ditangani, gitu. Kemudian fasilitas yang didapetin itu mungkin lebih bagus dari BPJS biasanya atau gimana? Kemungkinan semua sama, cuma karena kan ini ada perbedaan kelas 1, 2, 3. Dari BPJS mungkin juga gitu, ada kelasnya, kelas 1, 2, 3. Jadi kemungkinan sama semua. Kemudian manfaat yang didapetin untuk asuransi tadi, yaitu tadi, jadi ketika kita sakit, jadi kita tidak bingung untuk masalah pendanaan. Terus ya saya rasa itu, jadi kita tidak was-was untuk pembayarannya nanti ketika sudah selesai rawat inap misalnya. ada kendala nggak atau tantangan ketika menggunakan asuransi swasta? Nggak ada sih. Kemudian kesan dan pesan selama menjadi peserta asuransi kesehatan yang swasta bagaimana? Kesannya yaitu tadi, jadi pemanfaatannya ada, terus pelayanan bagus, terus karena kita juga dari pihak perusahaan yang mengcover gitu, itu tadi sih. Cuma yang menjadi kalau untuk asuransi ini tidak bisa untuk check up keseharian. Jadi contohnya kalau misalkan untuk kesehatan itu hanya maksudnya untuk asuransi tadi hanya untuk rawat inap saja. Jadi kalau untuk check up keseharian tidak berlaku. Kemudian itu cuma bisa di rumah sakit tertentu atau bebas di rumah sakit mana aja dipakainya? Bebas, yang penting swasta. Oh, yang penting swasta. Apa ada saran terkait pelayanannya atau gimana atau tidak ada? Oh, dari pihak asuransi atau dari rumah sakitnya? Dari ketika gunain asuransinya. Mungkin ketika sakit terus pelayanannya bagaimana? Oh, cukup baik sih. Nggak ada yang mungkin kurang enak? Nggak ada. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, asuransi kesehatan yang digunakan apa? Asuransi kesehatan yang digunakan sekarang BPJS Kesehatan. Untuk kategori kelasnya pilih yang mana? 1, 2, atau 3? Ya, kategori kelasnya itu mendapat yang memilih kategori kelas 1. Kemudian yang menjadi pertimbangan dalam memilih asuransi kesehatan tersebut apa? Karena itu yang paling umum. Kalau dulu kan ada yang namanya Askes ya, asuransi kesehatan. Dulu waktu saya masih kecil ikutnya Askes. Sekarang berubah menjadi BPJS, ikutnya ya BPJS gitu. Oke. Kemudian iuran yang dibayarkan Karena kelas 1 tadi 150.000 sepertinya. iurannya per bulan. Kemudian alasan menggunakan asuransi kesehatan. Alasan menggunakan asuransi kesehatan yang pertama agar kalau ada keadaan yang darurat bisa segera ditangani. Sebetulnya hanya itu. Kemudian seberapa penting menurut ibunya asuransi kesehatan ini? Untuk ibunya atau keluarga? Menurut saya itu penting karena kalau tidak ada asuransi kesehatan bisa berobat, tetap bisa, akan tetapi bisa jadi penanganannya atau kebutuhannya terkait ekonomi itu akan terbatas. Karena kalau tidak ada asuransi kesehatan kan tiba-tiba kalau nauzubillah ya
diminta operasi, diminta ada kecelakaan, diminta apa, pas tidak punya uang nanti akan sulit. Tapi kalau punya asuransi kesehatan, mau kondisi seperti apapun, setidaknya masih ada penanganan gitu. Kemudian adakah perbedaan sebelum gunain asuransi atau sesudah? Kalau perbedaan tidak ada, karena saya sejak kecil pakai asuransi. Oh iya. Sekarang mau menanyakan terkait pengalaman menggunakan asuransinya. Gambaran pelayanannya yang didapat seperti apa? Mungkin Kalau- cepat, lambat. Oke. Jadi saya itu pernah menggunakan asuransi, ada 2 tipe. Yang pertama BPJS atau Askes ini. Yang kedua, dulu saya pernah juga menggunakan Admedika. Nah, keduanya ini sangat berbeda dari segi fasilitas, dari segi sebetulnya pelayanan, dan dari segi yang lain-lainnya. Yang pertama, kalau dulu masih namanya Askes atau sekarang itu BPJS, kadang perlu banyak administrasi yang panjang. Contoh, kadang ada rumah sakit yang tidak mau dimasukkan ke IGD sehingga harus punya rujukan A, B, C, ke dokter ini dulu, ke dokter ini dulu, ke dokter ini dulu untuk bisa segera ditangani. Kalau menggunakan yang bukan BPJS, yang pernah saya gunakan dulu itu juga itu kadang lebih cepat. Oh, pakai ini sudah, tinggal semua dijalankan saja. Tidak perlu pakai ada rujukan, tidak, administrasinya tidak panjang. Tapi itu bergantung rumah sakit. Kadang-kadang ada rumah sakit yang masuk di IGD langsung ditangani, tidak ada apa-apa. Contoh seperti saat saya melahirkan, itu tidak perlu ada rujukan dari dokter A, B, C, D. Pokoknya sudah bukaan 3 rumah sakit di Batu yang saya sebut rumah sakit Karsa Husada ini ya, itu sudah langsung ditangani tanpa minta ada persyaratan administrasi yang lain. Kadang ada juga rumah sakit yang tidak boleh ini harus rujukan dulu dari dokter vaskes satunya, dari ininya, dari ini begini panjang gitu. Kemudian fasilitas yang didapatkan apa udah sesuai dengan iuran yang dikeluarkan? Fasilitas yang didapat Fasilitas bergantung pelayanan kesehatannya. kalau fasilitas pelayanannya sudah sesuai. Kalau tingkat 1 ya diberikan tingkat 1. Akan tetapi kembali lagi bergantung rumah sakitnya. Contoh rumah sakitnya penuh, kalau satunya penuh, maka biayanya biasanya akan ditawarkan 2. Mau diturunkan ke 2 tidak dengan biaya, tapi pelayanannya tetap hanya kamarnya yang berbeda. Atau dinaikkan ke di atasnya 1 itu masih ada lagi, tapi dengan tambahan biaya. Jadi itu bergantung sayanya mau yang mana. Kalau mau menambah biaya lagi, kamarnya lebih daripada tingkat 1 ya diperbolehkan. Tapi kalau tidak mau membayar lebih, berarti kalau waktu kamarnya penuh berarti diturunkan ke tingkat 2 ya tidak masalah gitu. Kemudian manfaat yang didapatkan saat menggunakan asuransi kesehatan apa? Manfaatnya ya penanganannya, kalau rumah sakitnya bagus, penanganannya cepat. Kalau dokternya vaskes tingkat 1-nya bagus, juga penanganannya cepat. Obat juga bisa didapatkan secara gratis gitu. Kemudian adakah kendala dalam menggunakan asuransi kesehatan? Selama ini tidak ada. Hanya 1 kali kalau waktu hamil itu kan, kalau pelayanan kesehatannya BPJS itu kan USG hanya bisa dilakukan 3 kali. Di termin pertama 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan terakhir. Nah, tetapi itu kalau dengan BPJS harus pergi ke vaskes 1.
Nah di fase ke-1 karena dia bukan bidan, saya diminta untuk pergi ke bidan. Akhirnya malah panjang, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Akhirnya saya tidak memanfaatkan yang mendapatkan USG gratis itu. Karena itu tadi ada keribetan di administrasinya. Jadi saya memilih ya sudah USG biasa gitu. Padahal diberi gratis iya, hanya saja pokoknya mau ke bidannya ya akan mendapatkan yang sesuai begitu. Atau bidannya mau memberi rujukan, kemudian pergi ke rumah sakit dengan dokter spesialis, nanti di USG dokter spesialisnya sebetulnya bisa begitu. Yang terakhir mungkin bisa diberikan kesan dan pesan selama menjadi asuransi kesehatan. Kesannya sebetulnya sudah baik. Jadi saya pikir itu tergantung rumah sakitnya ya. Kembali lagi ke bergantung rumah sakitnya. Kerjasamanya dengan asuransinya seperti apa. Kalau rumah sakitnya baik, biasanya penanganannya juga baik. Kalau ada yang rumah sakitnya maaf kurang baik, itu kadang-kadang pelayanan terhadap BPJS-nya itu ya nanti aja lah, saya pilih yang lainnya dulu. Nah biasanya ada yang seperti itu. Kadang juga ada memang yang harus persyaratannya panjang, sehingga itu kadang juga membuat orang malas sebetulnya. Karena harus ke sana dulu, ke sini, ke sana dulu. Kenapa tidak lakukan? Kan sudah ada kartunya nih, namanya, identitasnya kan semua sudah ada di dalam barcode yang kartu seperti KTP itu. Itu kan seharusnya informasi kita sudah ada di situ. Seharusnya dia juga bisa sama seperti kartu asuransi yang lain, mau Admedika, mau AIA, mau yang lain-lain, apa itu, ada Prudential dan yang lain-lain, itu kan seharusnya sama. Iya, sama-sama.